Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya adalah Solin SPD. Saya mengajar di SD 06 Rantau Utara. Hari ini kebetulan saya akan membuat pembelajaran berdiferensiasi. Adapun strategi dan model pembelajaran yang saya gunakan adalah Team Game Turnamen. Nah, bagaimana serunya proses pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan strategi dan pembelajaran ataupun model pembelajaran tersebut? Simak video berikut ini. Selamat siang semuanya. Siang, Sir. Apa kabar? Baik, segar semua masihan? Masih semangat? Masih semangat? Masih. Oke. Nah, perhatian buat anak-anakku semuanya. Sebelum kita melalui proses pembelajaran pada hari ini, semua berdiri kita sejenak. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu. Ayo, silakan. Ya. Ikutin ya, Garuda Pancasila, 1, 1, iya. Nah, coba lihat sekeliling anak-anakku siapa yang nggak datang hari ini. Siti sama? Sama si Mukti. Tahu alasannya kenapa? Sakit. Yuk kita doakan semoga Mukti dan Siti segera sembuh. Nah, Mbak Il, ke depan kita siapkan dulu. Kita berdoa dimulai. Pelajarannya Sir akan memberikan sebuah game seru yang berhubungan materi kita tentang pelajaran norma. Nah, bagaimana serunya? Yuk kita semua berdiri. Nah, permainannya ini dia mirip dengan throwing ball, Sir lempar bola, cuma bola nggak ada. Jadi Sir pakai kotak ini. Nanti bagi siapa yang Sir lempar, ambil satu kertas, kemudian jawab pertanyaannya. Jelas ya? Kita buat nyanyiannya yang pada hari Minggu. Yuk, 1, keliling ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Sebutkan jenis-jenis norma. Iya, jawabannya? Terus? Benar? Tepuk tangan buat ini yuk. Lagi yuk. Ada hari Minggu. Semangat. Baik delman istimewa, ku duduk di muka. Yuk, apa pertanyaannya? Jika seseorang melanggar norma agama, maka akan mendapatkan dosa. Dosa ataupun sanksi ya? Benar? Tepuk tangan yuk. Nah, setelah kita main permainan tadi, Serakan memberikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak bisa mengenali atau menganalisis jenis-jenis norma yang ada di lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Jadi anak-anak harus paham dulu ya mengenai norma-norma yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana untuk suasana pembelajaran lebih menyenangkan? Kita buat ice breaking. Masih ingat nggak? Semangat 1? Masih ya? Semangat 2? Semangat 3 yuk. Mulai. Semangat 1. Hari ini Sir akan memberikan materi tentang norma. Tadi tujuan pembelajaran anak-anakku semuanya mengerti ya, menganalisis tentang jenis ataupun fungsi norma beserta contohnya yang ada di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Tapi sebelumnya, masih ingat nggak ya pengertian norma itu apa? Norma adalah aturan yang berlaku yang berisi tentang peringatan, larangan, perintah, larangan, dan sanksi dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, dari penjelasan si Fauzia tadi mengenai norma, tadi ketika game berlangsung, itu ada soal yang menyebutkan tentang jenis-jenis norma. Ada berapa? Siapa yang bisa angkat tangan? Yuk.
Oke, norma hukum benar. Dari 4 norma tadi, saya ingin tahu apa ya yang dimaksud atau pengertian dari norma hukum itu? Angkat tangan. Ayo, silakan Kak, berdiri Kak. Norma hukum adalah ditetapkan dalam suatu dalam oleh badan atau lembaga yang berwenang mengatur dalam amanat Oke, benar. Nah, tepuk tangan buat siapa? Nah, bagaimana pembelajaran tentang norma yang sebenarnya agar anak-anakku semua paham? Kita lihat video berikut ini. Pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. Jenis norma. Di dalam masyarakat ada beberapa jenis norma yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Norma agama. Norma agama merupakan pedoman hidup manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama terdiri dari perintah, ajaran, dan larangan. Perintah adalah perbuatan yang harus dilakukan, larangan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sedangkan sanksi adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Sanksi norma agama adalah dosa yang balasannya akan diterima di akhirat nanti. 2. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan tidak tertulis yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini mendorong manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah perbuat keburukan. Sanksi jika melanggar norma kesusilaan bisa berupa penyesalan atau dicemooh dan dikucilkan oleh masyarakat. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan manusia yang didasarkan atas hal-hal seperti kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi dari norma ini umumnya berupa celaan atau ejekan dari orang lain yang bisa menimbulkan rasa malu pada pelanggarnya. 4. Norma hukum. Norma hukum merupakan pelengkap atas norma-norma lainnya. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang. Norma ini bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas yang nyata. Sanksi tersebut memaksa dan mengikat kids. Contohnya antara lain berupa hukuman penjara atau denda. Fungsi norma. Norma memiliki peran penting di lingkungan masyarakat kids. Soalnya kalau tidak ada norma, maka bisa terjadi kekacauan, keributan, atau kerusuhan. Nah, berikut ini fungsi norma. 1. Menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib. 2. Mencegah terjadinya benturan kepentingan di antara anggota masyarakat. 3. Menjadi pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. 4. Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. 5. Membantu mencapai tujuan bersama masyarakat. Nah kids, itu dia pengertian dan fungsi norma. Sekarang sudah semakin tahu ya. Nah, setelah anak-anakku melihat pembelajaran mengenai norma, yang mempresentasikan hasil yang kalian lihat berdasarkan materi norma kemarin. Ini kelompok untuk presentasi. Nanti kita acak ini. Kemudian bagi kelompok yang hanya ingin menuliskan kesimpulan dari materi yang kita buat di sini, ya. Kemudian kelompok di sini juga menuliskan kesimpulan daripada materi ya. Jadi dua kelompok ini. Yang sebelah sana, kelompok sana adalah menyanyikan lagu norma. Nanti akan saya putar lagu norma. Norma nanti kelompok yang sebelah sana, kelompok 4 khusus yang mau untuk menyanyikan norma atau lagu-lagu macam norma. 1, 2, 3 yang mau tadi ke presentasi silakan.
Tadi lagu Norma itu bisa anak-anak yang kelompok sana buat sendiri. Ya, yang buat yang pertama tadi boleh anak-anakku nanti nyanyikan di depan. Tidak mesti harus itu, kita bisa mengkonsep sendiri lagu nyanyian itu dari keterangan norma yang ada di penjelasan tadi. Nah, sebelum kita masuk ke tagihan, kita main games dulu. Inilah model pembelajaran tim games turnamen yang akan kita kerjakan. 4 orang ke depan, kelompok 1, 2, 3, 4. Kemudian anak-anakku semuanya menjawab pertanyaan di sini. Semua pertanyaannya sama, cuman tergantung kecepatan dan pemahaman daripada konsep soal yang ada atau saya bagikan di pantus nanti. Suaranya tepuk 1, suaranya tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Siap semuanya? Siap. Dengan menggunakan model pembelajaran tim games turnamen, kita lihat pertanyaannya. Ini jawabannya ya. Kelompok 3. Pertanyaannya, norma yang mengatur hubungan antara individu disebut dengan norma kesusilaan. Benar? Oke, ini benar, benar. Kemudian, seseorang melakukan tindakan kekerasan fisik merupakan norma melanggar peraturan norma hukum. Oke. Kemudian yang berikutnya, berpuasa merupakan norma agama. Benar. Kemudian, kaidah hidup pengertian daripada norma. Yang benar dari semuanya ini adalah kelompok 3 dan 1. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, yang mau presentasi kelompoknya silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan mempresentasikan tentang norma dalam sebuah peta konsep. Norma adalah aturan yang berlaku yang berisi tentang perintah, larangan, dan sanksi dalam suatu kelompok masyarakat. Jenis-jenis norma. 1. Norma agama. Norma agama akan dijelaskan oleh teman saya, Syifa. Norma agama adalah ketentuan hidup manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum dalam kitab suci agama. Sanksinya dari Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, 1. Tidak boleh berbohong. Norma kesusilaan akan dijelaskan oleh teman saya, Alvina. Norma kesusilaan adalah ketentuan dalam pergaulan yang bersumber dari hati nurani manusia. Sanksinya pelanggarannya merasa bersalah atau malu menyesal. Contoh norma kesusilaan adalah 1. Bersikap dermawan. 2. Menyayangi sesama manusia. Norma hukum akan dijelaskan teman saya, Depila. Norma hukum adalah aturan yang dibuat badan atau lembaga yang berwenang dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berupa perintah atau larangan. Sanksi pelanggarannya hukuman atau denda. Contohnya, 1. Wajib memiliki SIM. 2. Mentaati rambu-rambu lalu lintas. Norma kesopanan akan dijelaskan oleh Fauzi. Norma kesopanan adalah ketentuan dalam hidup yang timbul dari hasil pergaulan dalam masyarakat. Sanksi pelanggarannya celaan, cemoohan, atau dikucilkan di masyarakat. Contohnya, 1. Mengucap salam. 2. Memakai pakaian yang sopan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan menyanyikan lagu macam-macam norma. 1, 2, 3. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukum. Siapa yang patuh manusia terpuji. Siapa yang patuh manusia terpuji. Siapa yang patuh manusia terpuji. Demikianlah nyanyian kami.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tertutup pembelajaran hari ini, saya ingin mengevaluasi kembali apa sih norma itu? Semangat! Adalah Oke, ada berapa jenis norma? Yang pertama, terus dua, ketiga, yang keempat, yang kelima. Oh, nggak ada ya, 4 norma kita belajar hari ini. Nah, dengarkan dulu. Semuanya senang? Semuanya happy? Nah, sebelum saya tutup, saya memberikan refleksi dulu semua buat kalian. Saya mau nanya, senang apa enggak? Oke, Fauzia kenapa senang? Ada pelajaran baru tentang norma itu sendiri ya, karena dikombinasi dengan sebuah nyanyian main dengan menggunakan media pembelajaran ya. Oke, satu lagi, siapa yang bisa memberikan ini kata-kata apanya, refleksinya, senang atau tidak? Ajeng senang. Senang kenapa, nak? Kenapa? Senang pelajaran hari ini. Senang kenapa? Ada permainannya. Menggunakan apa kita pembelajaran tadi? Ada games, ada menggunakan fokus ya. Dan lebih menarik ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Dan demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang saya berikan pada hari ini anak-anakku bisa mengerti dan memahami tentang apa tadi? Nah, tepuk tangan dulu kita buat semuanya. Nah, tadi ya. Nah, tugas anak-anakku untuk minggu depan perihal norma adalah masing-masing dari kelompok mengerjakan atau menelaah tentang pemahaman norma yang ada di rumah kalian masing-masing. Buat satu deskripsi, kemudian